Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan Ether Channel. Perkenalkan, nama saya Gaudia Zahra dengan NIM 21101098. Saya Vinius Gintimunte dengan NIM 21111101. Saya Agustina Silva Monika dengan NIM 21101085. Saya dengan Dimas Santra Suaribada 18101081. Nah, jadi di sini kita akan menjelaskan definisi dari switch, Ether Channel, konsep Ether Channel, protokol Ether Channel, konfigurasi Ether Channel, dan proses negosiasi. Selanjutnya di sini ada definisi switch. Secara umum, switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Switch menjadi bagian yang sangat penting dalam jaringan komputer karena switch merupakan pusat lalu lintas jaringan. Jika switch terputus, maka semua aktivitas dalam jaringan akan terputus. Ether Channel. Ether Channel adalah suatu teknologi trunking yang digunakan oleh switch atau switch Cisco katalisis yang dimana sejumlah physical port pada device digabung menjadi satu jalur logika dalam satu buah port group. Ether Channel memiliki fungsi yaitu untuk meningkatkan kecepatan koneksi dari switch, router, maupun server. Dan jika salah satu port atau jalur rusak, maka port group akan tetap bekerja menggunakan jalur atau port yang lain. Fungsi jalur redundant. Yang pertama, menyediakan jalur cadangan atau backup, yaitu jalur yang digunakan jika jalur utama mengalami masalah, lalu membagi beban traffic atau load balancing, yaitu proses membagi beban aliran traffic data ke beberapa jalur sekaligus. Nah, selanjutnya, Konsep Ether Channel, di mana menggabungkan beberapa jalur fisik pada jaringan switch menjadi hanya satu jalur secara logis seperti yang digunakan, yaitu jalur fisik atau interface fisik dan jalur logik atau interface logik, yaitu interface port channel. Next. Cara kerja Ether Channel. Ada 3, di mana harus ada proses protokol negosiasi untuk melakukan proses negosiasi dengan switch lawan agar sama-sama ikut menggabungkan port switch-nya, dan dengan prosesnya mengirimkan paket ke perangkat switch lawan. Paket yang dikirim tergantung dari pilihan protokol yang digunakan. Next. Protokol Ether Channel ada terbagi menjadi 2, yaitu Port Integration Protocol, yaitu protokol yang dikembangkan oleh Cisco sehingga yang bisa menggunakan hanya perangkat switch produk Cisco. Kedua ada Line Aggregation Control Protocol, yaitu protokol yang dikembangkan oleh IEEE dan sifatnya open. Jadi semua produk switch dari semua vendor manapun bisa menggunakan protokol ini. Next. Selanjutnya, konfigurasi Ether Channel. Yang pertama, Ether Channel. Langkah pertama adalah menentukan port atau interfa dalam konfigurasi mana yang akan digunakan dalam Ether Channel. Pemilihan port-port ini menjadi kunci dalam membentuk bundle koneksi yang akan meningkatkan kinerja dan redundansi jaringan. Yang kedua, konfigurasi Ether Channel adalah tahap kunci dalam mengimplementasikan bundle koneksi ini dalam jaringan. Next. Mode-mode dalam Ether Channel, yaitu ada 3, LACP, Link Aggregation Control Protocol, 2, PAGP, Port Aggregation Protocol, yang ketiga mode on. Next. Konfigurasi parameter tambahan dan verifikasi konfigurasinya. Konfigurasi parameter tambahan Ether Channel termasuk alamat IP, VLAN, dan MTU. Ini penting untuk kinerja jaringan. Kemudian verifikasi konfigurasi Ether Channel adalah langkah kunci setelah mengatur mode
menambahkan port, dan mengonfigurasi parameter tambahan dengan perintah show ether channel summary. Selanjutnya, troubleshooting. Troubleshooting adalah langkah kunci dalam mengelola ether channel yang sudah dikonfigurasi. Dengan perintah show ether channel atau alat troubleshooting yang sesuai, kita dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah seperti konfigurasi, kabel rusak, atau gangguan pada port. Ini penting untuk meminimalkan downtime dan menjaga keandalan jaringan. Next. Selanjutnya ada proses negosiasi. Data channel yang juga dikenal sebagai port channel atau link aggregation adalah teknologi yang memungkinkan beberapa saluran fisik dihubungkan bersama-sama untuk membentuk saluran logis tunggal. Ini meningkatkan kapasitas dan ketersediaan jaringan. Proses negosiasi Ether channel melibatkan beberapa langkah tergantung pada protokol Ether channel yang digunakan, seperti LSCP atau PIGP. Berikut tampilan logic view. Switch 1 mengirimkan paket PIGP ke switch 2 lewat keluaran port FA0/1 yang tujuannya untuk membuat negosiasi dengan perangkat switch lawan, yaitu switch 2, agar memasukkan port switchnya ke interface virtual atau interface port channel. Jika di switch 2 pada port FA0/2 juga telah diaktifkan protokol PIGP dan nomor dari interface port channel yang digunakan sama, yaitu FA01 di switch 1. Maka jalur yang digunakan untuk menghubungkan antar switch 1 dan switch 2 akan dimasukkan ke dalam interface port channel dengan nomor tertentu, port channel 1. Next. Berikut tampilan fisik view-nya. Ada dua port yang digunakan oleh switch 1 untuk menghubungkan dengan switch 2. Kedua port baik di switch 1 dan switch 2 diasumsikan sudah diaktifkan protokol PIGP dan nomor dari interface port channel yang digunakan adalah sama, yaitu 1. Sehingga seolah-olah secara logik hanya ada satu jalur saja yang digunakan untuk menghubungkan antar switch 1 ke switch 2. Ether channel dengan LSCP atau Link Aggregation Control Protocol. 1. Pastikan dukungan LSCP. Dengan cara pastikan perangkat keras, switch atau router mendukung LSCP. Aktifkan LSCP pada perangkat yang terlibat. 2. Konfigurasikan Ether channel pada setiap akhir. Pilih saluran fisik yang akan dimasukkan ke dalam Ether channel. Pilih mode Ether channel pada setiap ujung, aktif atau pasif. Berikut konfigurasinya. Next. Tiga, LSCP member ID assignment. Pastikan member ID nomor port diatur agar sesuai di kedua ujung. Biasanya ini akan ditentukan otomatis. 4. Lakukan konfigurasi di kedua ujung. Pastikan konfigurasi Ether channel yang sama di kedua ujung saluran. 5. Aktivasi Ether channel. Aktifkan Ether channel pada kedua ujung dengan mengeksekusi perintah no shutdown pada antarmuka Ether channel. 6. Verifikasi Ether channel. Gunakan perintah show untuk memastikan Ether channel aktif dan berjalan tanpa masalah. Ether channel dengan PIGP atau Port Aggregation Protocol. Langkah-langkahnya mirip dengan LSCP, tetapi menggunakan perintah yang berbeda pada konfigurasi Ether channel. Misalnya pada perangkat Cisco yang mendukung PIGP, Anda dapat menggunakan perintah sebagai berikut. Next. Langkah-langkah selanjutnya seperti member ID assignment,
konfigurasi di kedua ujung, aktivasi dan verifikasi tetap sama dengan LSCP. Penting untuk dicatat bahwa sebaiknya Anda memahami persyaratan dan batasan spesifik perangkat keras dan protokol Ether channel yang Anda pilih sebelum menerapkannya pada lingkungan produksi. Pastikan untuk memeriksa dokumentasi perangkat keras dan perangkat lunak yang relevan serta melakukan uji coba di lingkungan pengembangan sebelum menerapkan konfigurasi Ether channel. Berikut, terima kasih. Sekian hasil presentasi dari kelompok 1.